Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memodelkan jembatan rangka baja, khususnya untuk struktur atas di software CSI Bridge. Nah, untuk objek kali ini, itu menggunakan jembatan dengan tipe Warren Truss. Seperti yang dapat kita lihat pada layar. Nah, untuk datanya sendiri, yang pertama itu jembatan ini adalah jembatan rangka baja C60. Jadi C itu adalah klasifikasi kelas jembatan, yaitu termasuk tipe kelas C. Lalu jembatan ini mempunyai satu bentang, yang mana panjangnya itu 60 meter. Lalu untuk atasnya itu panjangnya 55 meter. Dengan jarak antar buhul itu adalah 5 meter. Tinggi jembatan ini sendiri itu adalah 6,4 meter. Dan jembatan ini mempunyai satu jalur kendaraan, yang mana lebarnya itu 5 meter. Dan di setiap sisi kanan dan sisi kiri, terdapat trotoar selebar 0,5 meter. Sehingga lebar total jembatan ini adalah 6 meter. Lalu jembatan ini menggunakan tipe gagar lantai dengan slab beton, tebalnya itu 20 cm. Nah, untuk material struktur sendiri, mutu untuk beton itu menggunakan kuat tekan 20,75 MPa atau setara dengan K250. Modulus elastisitasnya sekian. Kemudian untuk struktur baja itu menggunakan mutu grade 345 MPa dengan modulus elastisitas 200.000 MPa, tegangan leleh 345, dan tegangan ultimate 450. Data ini nanti bisa kita dapatkan di SNI juga. Kita langsung saja ke pemodelan. Pertama kita buka CSI Bridge. Lalu, sebentar. Di sini kita klik File. Lalu New Model. Nah, di sini kita untuk unitnya menggunakan Newton mm saja. Default materialnya biarkan United State. Kita pilih More, lalu Grid Only. Di sini akan tertera untuk X direction, disuruh mengisi number of grid line pada arah X. Jadi, jika kita lihat di denah, saya akan memodelkan sumbu X itu sebagai sumbu memanjang jembatan, dan Y itu adalah lebarnya jembatan. Kita lihat, di sini kita butuh berapa grid pada arah X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita isikan di sini 13. Lalu pada arah sumbu Y kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita isikan di sini 7. Arah Z 2. Nah, sekarang isi grid spasinya. Karena spasi jarak antar buhulnya itu 5 meter, dan itu sama semua di sepanjang bentang, kita bisa isikan 5 meter. Y direction-nya, nah di sini jarak antar gelagar itu berbeda-beda. Kita bisa isikan 1000 terlebih dahulu, nanti bisa kita edit, menyesuaikan. Untuk tingginya itu 6,4 meter, lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul tampilan 2D. Kita bisa membuatnya menjadi 2 tampilan dengan klik di sini, lalu Add New Window, dan akan muncul tampilan 3D. Kemudian di sini jika kita ingin membuat tampilan si CSI Bridge ini menjadi tampilan sub 2000 seperti yang biasa kita gunakan jika kita tidak familiar, kita bisa klik di sini Option. Lalu kita pilih Enable Advanced Menu. Nah, nanti akan muncul icon yang mirip dengan sub di option sini, lalu klik yang centang yang Enable Advanced Menu ini. Nanti tampilannya akan sedikit mirip dengan sub. Oke, lanjut. Di sini kita sudah muncul 3D-nya. Sekarang kita akan mengatur grid-nya dulu.
Kita klik kanan, edit grid data, modify. Nah, di sini kita bisa mengatur jaraknya itu menggunakan by ordinate atau by spasi. By ordinate itu jadi pada ordinate 1 dia 0, pada grid 2 dia di titik 1000 sampai di koordinat terakhir dia di 6 meter. Karena lebar jembatan kita kan 6 meter ya. Atau spasi bisa juga kita gunakan, jadi spasi antara 1 ke 2 berapa, 2 ke 3 berapa, dan seterusnya. Di sini kita gunakan spasi saja. Jika kita lihat pada sumbu Y, ini yang pertama itu spasinya 0,46, lalu 1,27, dan terakhir di 0,46. Kita isikan di sini. Pertama itu 460 dalam milimeter, 1270, ini juga 1270, 1270, 1270, dan terakhir 460. Terakhirnya jangan lupa diisikan 0 kalau untuk spasi. Nah, ini sudah benar juga, yang lain juga udah benar. Ini 5000, kita okekan saja. Kita oke. Oke, kita lihat berubah ya tampilannya. Sekarang kita lanjut ke pendefinisian material. Di sini kita klik komponen, lalu material, add new material, kita pilih by user, kita pilih concrete untuk beton, lalu oke. Kita beri penamaan FC 20,75 MPa. Nah, di sini kita isi weight per unit volumenya, kita ganti ke kgf meter C dulu. Nah, di SNI itu diatur bahwa untuk beton dengan FC kurang dari 35 MPa itu beratnya 2320 kg per meter kubik. Kita isi di sini 2320. Oke. Kita kembalikan lagi satuannya ke Newton millimeter. Di sini kita perlu mengisi modulus of elastisitas. Nah, untuk beton sendiri, nilainya itu diatur di SNI yang mana di sini saya contohkan menggunakan RSNI T, atau Anda bisa gunakan SNI yang terbaru. Di sini diatur bahwa untuk modulus elastisitas itu besarnya 4700 akar F aksen C. Sehingga kita bisa isikan 4700 dikali akar dari SQR 20,75. Enter. Nah, untuk angka Poisson ratio juga diatur, ini 0,2. Kita biarkan by default saja karena ini sudah benar. Yang perlu kita ubah di sini adalah nilai kuat tekannya, yaitu 20,75. Lalu juga ada ekspektasi kuat tekannya itu berapa. Ini sebenarnya bisa kalian kalikan dengan faktor 1,1 atau bisa dibiarkan saja, disamakan saja. Untuk kali ini saya akan samakan saja. Yang penting di kuat tekannya itu benar 20,75. Kita oke kan? Kita add new material lagi. Sekarang kita buat untuk yang steel. Oke kan? Di sini kita buat yang grade 345 namanya. Lalu sama seperti tadi untuk mengisi beratnya itu kita ganti dulu ke kgf meter C untuk menyesuaikan satuan. Di sini untuk berat baja sendiri beratnya adalah 7850. Kita isikan, ini sudah mendekati ya. Tapi tidak apa-apa, kita isi manual saja. 7850. Kita kembalikan ke MPa, Newton millimeter. Modulus elastisitas baja itu adalah 200.000 MPa. Poisson rasionya ini sudah by default saja, sudah benar. Yang perlu kita ubah adalah pada kuat lelehnya, FY dan FU. Di sini 345 dengan FU-nya itu 450. Nah, di sini sama juga ada ekspektasi kuat leleh dan kuat tekannya. Kita bisa kalikan faktor, atau di sini saya biarkan sama seperti yang di atas. Lalu kita oke dan oke. Setelah material selesai, kita lanjut membuat profilnya, profil penampangnya. Kita pilih section properties, frame section, lalu add new property, dan kita pilih di sini steel. Kita pilih yang IWF. Nah, di sini kita beri nama misalkan BIU, batang ikatan angin ujung. Jadi pada jembatan saya ini karena terdapat
lumayan banyak profil ya, jenis profil, ada 22 profil yang saya gunakan berbeda-beda. Kita contohkan satu saja dulu. Misalkan untuk yang profil BIU, batang ikatan angin ujung, penamaan bebas. Pertama di sini kita perlu mengisi tingginya, T3-nya. Ya, di sini tingginya itu adalah 200 mili. Kita isi 200 mili. Lalu untuk lebar sayap itu 100. Kita isi 100. Lalu lebar sayap bawah juga kita isi 100. Nah, kemudian di sini top flank thickness web dulu deh. Untuk yang web di sini 5,5. Lalu untuk yang sayap lebarnya 8. Kita isikan 8 sayap atas dan 8 lebar sayap bawah. Kemudian di sini juga ada fillet radius. Jika Anda mempunyai data terkait fillet radiusnya berapa, itu bisa diisikan. Tapi di sini saya tidak ada, jadi saya kosongkan saja. Lalu materialnya jangan lupa diubah. Kita ganti ke grade 345, karena tadi grade 345 ini adalah baja. Lalu kita oke. Dan oke. Nah, di sini karena untuk mempersingkat waktu, karena seperti yang saya bilang, profil saya itu banyak, karena saya juga sudah memodelkan di pemodelan sebelumnya, saya bisa mengkopikan profil di jembatan yang sudah saya modelkan ke jembatan yang baru saya bikin ini. Caranya bagaimana? Pertama, kita bisa menggunakan yang namanya fitur Interactive Database. Kita klik Ctrl E, Editing Database. Di sini kita pilih Property Definition, lalu kita pilih Frame Section, lalu kita pilih yang Tabel Frame Section Properties General. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul profil-profil yang saya gunakan pada jembatan ini. Nah, kita tinggal klik di sini to Excel. Nanti akan muncul, nah di sini. Oke, lakukan hal yang sama pada pemodelan kita yang baru. Ctrl E, lalu kita klik Property, Frame Section, General, oke. Kita klik to Excel. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita lihat pada pemodelan kita baru membuat satu profil saja. Dan masih banyak profil yang belum kita buat. Di sini karena saya sudah membuat profilnya, atau jika kalian sudah mempunyai data profil, kalian bisa mengkopasnya juga. Tapi pastikan formatnya itu sama. Format urutannya ini. Dan juga untuk material, nama materialnya itu harus sama dengan nama material yang kalian buat di pemodelan ini, agar tidak terjadi error. Jadi materialnya itu harus sama penamaannya, agar bisa dikopas. Ini kita kopas sampai fillet radius aja, segini. Karena nanti data-data yang ini akan diisi sendiri oleh si CSI-nya. Kita copy ke jembatan kita yang baru. Kita hapus aja yang ini ya. Kita Ctrl V. Oke. Kita kembali ke sini. Kita klik from Excel. Nah, muncullah dia. Kita tinggal lihat di sini ya. Di sini kan masih kosong nih nilai-nilai yang lain. Kita apply to model dulu. Jika berhasil, dia tidak akan ada notifikasi. Berarti ini berhasil. Kita down dulu. Kita coba lihat lagi, Ctrl E. Oke. Nah, di sini kita lihat sudah ada nilai-nilai yang lainnya. Seperti nilai areanya itu sudah otomatis dihitung oleh si CSI-nya. Kita down. Oke, karena profilnya sudah, lanjut lagi komponen section property. Sekarang kita membuat untuk area pelatnya, slabnya. Kita bikin di sini pakai shell, add new section. Pertama kita buat untuk pelatnya dulu, lalu lintasnya itu kita pilih shell thin, lalu untuk thicknessnya itu 200 cm.
200 mili maksudnya. Jangan lupa kita ubah di sini materialnya menjadi grade FC beton. Nah, FC 20,75 MPa karena menggunakan beton. Lalu kita oke. Kita add copy lagi. Sekarang kita ganti ke trotoar. Sekarang ini sama, nggak oke saja, oke. Tadi saya mau cek sebentar untuk frame section di file. Oh, sudah benar. Oke. Untuk pendefinisian penampangnya sudah. Jangan lupa kita save terlebih dahulu. Kita save di tutorial pemodelan jembatan orang Kadaca. Oke. Next, langkah pertama kita bisa mulai menggambarkan geometrinya. Di sini kita pilih bentar. Kita pilih draw. Oh, di sini juga ada harusnya. Nah, di sini kita klik yang panah di sini. Lalu kita klik draw frame atau kabel. Lalu, nah kita klik di sini saja ya. Kita klik draw, lalu frame kabel. Di sini kita pilih strike frame. Kita menggunakan, karena di sini saya mau menggambar batang bawahnya dulu. Kita pilih BSD, batang struktur bawah. Kita pilih continuous dulu saja. Lalu sudah, tinggal kita gambar dari sini ke sini, satu dulu saja. Klik kanan untuk memberhentikan main escape-nya kita klik kanan. Atau escape juga bisa. Di sini saya mau tampilannya itu menjadi by section warnanya. Jadi kita klik di sini, set display option. Kita pilih by section. Nah, karena kurang kelihatan, kita coba balik dulu deh by object dulu. Oke. Sekarang yang tadi sudah kita bikin, daripada kita mengkliknya panjang seperti itu ke kanan, kita bisa duplikat dengan cara Ctrl R atau di sini juga ada define, edit, duplicate atau Ctrl R, kita Ctrl R saja. Lalu kita disuruh mengisi linear replicate arah X. Nah, kita mau mereplicate arah X dengan jaraknya itu 5 meter. Karena satunya mili di sini kita isi 5000. Jumlahnya itu kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Kita oke kan? Nah, sini kita lihat by extrude saja biar jelas ya. Oke, sekarang kelihatan. Oh, kita membuatnya di atas. Salah. Ini karena mau kita pindahkan ke bawah, kita bisa select. Lalu kita bisa Ctrl R lagi, tapi pada arah sumbu Z minus 6400 dengan jumlah 1. Jika kita ingin menghapus yang sebelumnya itu, kita bisa pilih delete. Nah, sudah pindah ke bawah, oke? Selanjutnya,
Kita refresh dulu di sini ya tampilannya. Ini karena masih berada di atas, jika kita lihat nih, birunya itu di atas, kita turunkan dulu ke bawah. Nah, baru ini berada di bawah. Oke, lanjut kita, karena di sisi ujung juga sama, menggunakan batang struktur bawah, saya tinggal duplikat lagi ini ke arah sumbu Y. Centang delete-nya matikan. Lalu pada arah sumbu Y, karena ini sumbu 1 ke sumbu 7 itu jaraknya tuh 6 meter. Kita bisa isi 6 meter, lalu oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita mengisi yang gelagar tengahnya ini. Ini sesuaikan saja dengan profil kalian, karena di sini profil saya untuk tiap-tiap gelagar ini berbeda. Jadi jika dilihat pada Thor saya, pada soft drawing, nah sini saya itu menggunakan ujungnya itu batang struktur bawah, lalu ini gelagar GP itu gelagar panjang. Saya lupa. GP2, GP1, GP1. Oke. Kita buat di sini. Kita buat lagi, kita gunakan profil GP2. Ya, GP2. Dari sini ke sini. Lalu ini kita duplikat lagi ke kanan. 5000 dengan jumlah 11. Oke. Nah, terbentuk. Ini by section saja. Nah, biar warna itu berbeda ya. Lalu saya mau mengcopy yang si ini juga ke seberangnya. Nah, daripada kita mengklik satu-satu, klik gitu. Kita bisa pilih di sini, define, bukan, di select, kita pilih select, lalu properties, frame section, kita pilih yang mau kita select, yaitu GP2. Nah, di sini tertulis kita membuat men-select 12 frame. Close. Lalu kita duplikat lagi, Ctrl R, pada arah sumbu Y. Atau kita bisa gunakan, karena saya lupa jaraknya berapa, kita bisa menggunakan pick to point. Sini, kita ambil poin yang mau kita duplikat, dari sini ke sini. Kita oke. Nah, lanjut kita buat lagi untuk yang GP1-nya. Dari sini ke sini. Lalu saya akan duplikat lagi ke kanan. Kita buat lagi. Oh iya, untuk penggambaran ini kita usahakan konsisten. Jika kita menggambar dari kiri ke kanan, kita harus konsisten terus dari kiri ke kanan terus, karena itu akan mempengaruhi lokal aksisnya. Atau kita menggambar dari bawah ke atas, juga selalu dari bawah ke atas untuk selanjutnya. Agar konsisten ya. R lagi, oke. Nah, sudah. Lihat di 3D-nya seperti ini. Next kita perlu menggambar cross girder. Cross girder itu yang melintang. Nah, di sini untuk yang ujung itu saya nama GMU, sisanya GMT itu gelagar melintang tengah. Yang di ujung juga saya beri nama GMU. Kita mulai. Di sini kita akan ambil GMU. Dari sini ke sini. Lalu di ujung satunya lagi. Oke.
Lanjut kita buat yang GMT. Itu dari sini ke sini. Hal yang sama kita akan duplikat biar cepat. Ctrl R. Jumlahnya itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita butuh 10 dengan jarak 5 meter. Sudah. Sekarang kita lanjut. Oh iya. Jadi karena di jembatan kita ini, jika kita lihat di sini ya, itu kan harusnya ada grid lagi di tengah untuk memudahkan penggambaran. Jadi kita bisa tambahkan grid lagi di tengah sini. Kita edit grid data, modify. Di sini kan jaraknya masih 5000. Kita bisa tambahkan itu sebelum 5000 itu ada 2500. Lalu di sini juga ada 7500. 1500. Nah. Oke. Nah, jadi gridnya seperti ini nanti. Nanti kalian bisa sesuaikan gridnya. Oke, sekarang kita ke bagian atas dulu. Mana ini? Baik. Kita save dulu ya. Sepertinya agak nge-lag. Oke, kita karena agak nge-lag seperti ini, kita coba close dulu yang ini ya. Kita buka lagi new window. Yang ini kita ambil yang arah XY. Nah, oke, sudah bisa. Ini extrude section. Oke. Di sini kita di bagian atasnya sekarang. Sekarang kita akan menggambar ini. Topnya ini. Di sini saya menggunakan profil yang berbeda-beda. BSA itu batang struktur atas. Jadi ukurannya itu berbeda di setiap ini ya. Kalian bisa samakan atau sesuaikan karena di sini saya benar-benar melakukan efisien, jadi ukurannya itu bisa berbeda-beda karena mengejar keefisienan harga seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk yang di sini. Kita klik lagi di sini, ambil yang BSA1, continuous. Gambarnya di sini ya, ke sini. Lalu BSA1-nya udah, BSA2. BSA2. Sekarang BSA3.
Lalu BSA 2 lagi. Oh, sebentar. Sepertinya kita ada yang salah. BSA 2-nya 2. 3-nya 3, 4, 5. Oh, 5. Sini kenapa tidak kelihatan ya? Kita coba ekstrak. Nah, ini kalau jika kita salah membuat profil, karena ini harusnya BSA 3, kita bisa ganti sini, klik kiri, lalu kita klik kanan. Di sini ada section property, double klik, kita ganti ke BSA 3, oke. Daripada menghapus ya. Coba kita refresh lagi. Nah, berubah. Lakukan hal yang sama. Ini harusnya BSA 3. Oke. Refresh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah benar. Lalu kita lanjutkan menggambar lagi si BSA 2. Oke. Lanjut kita duplikat lagi seperti tadi. Kita select ini. Kita Ctrl R ke arah Y 6000. Jumlahnya 1. Oke. Nah, sini sudah muncul ya. Selanjutnya kita perlu menggambar batang diagonalnya. Kita ubah ketampilan XZ dulu. Nah, ini berada paling belakang, kita majukan. Nah, sudah di depan. Karena di sini saya juga menggunakan profil yang berbeda-beda, BSA 1, BSD, batang struktur diagonal, 1, 2, 3, seterusnya. Kita bisa menggambar lagi. Pertama, kita klik draw frame lagi, kita ambil BSA 1, BSD 1. Ini kita bisa pilih continuous dulu. Continuous itu adalah kaku gitu, jepit. Tapi bisa kita rilis nanti, tenang saja. Lalu BSD 2. Lalu BSD 3 lumayan lama ya, karena profilnya berbeda-beda semua. BSD 5. BSD 6. BSD 7. BSD 8. BSD 9. BSD 10. BSD 12. BSD 11 lagi. Kita lakukan sampai ujung ya. Ups. 9.
7, 6. Mungkin di bagian ini bisa dipercepat saja nanti ya. 4, 3, ya 3, 2, 1. Oke, sekarang kita duplikat lagi ke sisi seberangnya. Ctrl R, arah Y 6 meter, 1. Oke. Nah, sudah jadi. Lalu untuk ikatan angin, kita juga perlu buat itu pada arah apa ini? X, Y. Nah, untuk ikatan angin sendiri, coba kita lihat modelnya seperti apa ya. Oke, jadi untuk ikatan angin, di sini saya menggunakan untuk ujungnya itu profilnya berbeda dengan yang ikatan angin tengahnya ini. Dan yang satu menerus, yang satunya terputus. Karena kan tidak mungkin dua-duanya menerus ya, karena pasti nanti akan dibaut, ada perpotongan. Kita langsung gambar saja. Untuk ikatan angin yang ujung dulu, kita pilih BIU. Lalu kita pilih BIA. Yang satu akan kita buat menerus. Dan yang satu akan kita buat terpotong di tengah sini. Nah, lakukan hal yang sama, kita Ctrl R. Jumlahnya itu berapa ya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah 10? Iya benar. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang jika kita perhatikan, ini kita matikan dulu grid line-nya, edit, view, show grid-nya kita matikan agar jelas. Nah, di sini kita lihat bahwa ini masih tidak sesuai di lapangan kalau bentuknya ini, si frame-nya ini. Jadi kita harus rotasi terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Jadi kita harus rotasi agar bentuknya seperti ini, sehingga mudah dalam pemasangan baut ya. Oke, kita pilih semua batang diagonalnya ini. Nah, seperti ini. Lalu kita juga pilih, kita kembali ke sini saja ya. Kita select properties, frame section. Kita ambil yang batang atasnya juga, kita perlu select ya. Lalu batang bawahnya juga, BSP, where are you? Select. Nah, jadi kita select yang diagonal, terus yang atasnya ini juga, yang bawahnya juga. Lalu kita pilih assign, kita pilih frame, local axis. Nah, di sini kita putar si frame-nya itu sebesar 90 derajat. Oke. Nah, nanti dia akan seperti ini. Baru nanti ini itu di lapangan seperti ini nanti pemasangan baja itu. Nah, sudah seperti ini ya.
Ini tampilannya bisa kita ubah agar jangan kasih K+. Nge-lag ini. Bukan juga. Coba grafik mode-nya, advance parameter, transparansinya matikan. Nah, enak. Oke, ini sudah. Lanjut, sekarang kita mau membuat plat. Kita kembali ke lantai dasar. Di sini kita ambil yang namanya draw rectangular area. Coba kita klik sini. Nah, kita ambil yang pertama itu plat atau trotoar dulu saja ya. Trotoar. Jadi trotoar itu yang di sisi sebelah ujungnya ini. Kita ambil dari ujung. Nah, jika sini tidak terlihat platnya, jika tidak kelihatan, kita bisa aktifkan di sini dengan memilih areanya. Oh, sudah aktif ya. Oh, dia warna hijau. Coba kita ganti dulu warnanya. Trotoar. Kita warnakan orange. Coba ya. Nah, sudah. Sekarang kita lakukan hal yang sama. Kita kopas dia ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ctrl R, 11, 5000. Oke. Ding. Sudah. Lalu kita juga perlu dia. Kita select properties, area section. Kita ambil plat, trotoar. Select. Kita duplikat lagi ke sisi seberang. 6000. Jumlahnya 1. Oke. Nah, sudah ada juga di sini. Oh, bukan 6000. Kita salah. Z dulu. Kita select lagi. Atau kita gambar lagi saja ya. Gambar lagi saja. Ini coba kita matikan dulu extrude-nya. Oke, agar mudah menggambar. Keluar. Kita duplikat. Oke. Nah, sekarang kita perlu menggambar yang namanya plat. Gambar di sini. 1. Nah, kita duplikat lagi. Oke, sudah. Sekarang jika kita lihat, ini itu platnya itu harusnya di atas si gelagarnya ini. Nah, seperti ini. Oh, ini tidak kelihatan ya. Kita aktifkan dulu. Nah, platnya itu harus menumpu di atas gelagarnya ini. Jadi caranya gimana? Kita harus move si platnya ini ke atas. Coba kita lihat. Oh, yang pertama itu saya itu menurunkan si gelagar ininya itu, yang gelagar
melintang utamanya saya turunkan 75 mili. Sebenarnya itu bebas ya, tapi saya turunkan. Atau Anda juga bisa hanya menaikkan platnya ke atas. Tapi di sini saya turunkan juga si gelagar yang bawahnya ini. Gelagar melintang ini saya mau turunkan. Ctrl M itu move. Z-nya itu minus 75 mili. Nah, dia sudah turun ya. Sehingga sejajar dengan si platnya. Sekarang saya mau naikkan platnya lagi. Platnya itu saya move di sini berapa? Z-nya itu 300. 300. Oke, kita coba ya. Kita select properties, area section, plat dan trotoar. Kita move 300 ke atas. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa si platnya itu sudah menumpuk di atas gelagarnya. Coba kita transparansi saja ya. Nah, jadi kelihatan. Oke, harus dipastikan si platnya itu menumpuk di atas si gelagar. Oke, sudah. Sekarang kita perlu membuat stringernya. Jika kita melihat pada jembatan itu ya, itu ada namanya stringer. Jadi itu kayak semacam, mana ya contohnya? Jadi itu kayak penghubung antara beton dengan si bajanya. Mungkin kalian bisa cari saja di Google nanti ya. Nah, cara membuatnya itu seperti apa? Pertama, kita perlu membuat komponen, section properties. Kita ambil yang link atau support property. Add new property. Ini linear. Kita namakan dia kok stringer sih namanya? Namanya apa ya? Link. Coba kita lihat. Saya lupa namanya itu apa. Komponen. Oh, konektor. Sorry, konektor. Konektor tuh penghubungnya. Bisa kasih nama konektor. Konektor. Lalu kita apa sih kita centang? Oh, kita centang fix all. Jadi dia tuh benar-benar kaku ya. Untuk ini kita bisa isi fix all aja. Lalu tinggal kita klik OK dan OK. Nah, caranya itu kita perlu menghubungkan. Coba kita lihat dulu display link. Oh, bukan. Oke, paham. Kita coba jangan ekstrak dulu ya.
Nah, sekarang kita gambar stingernya, draw. Kita ambil to join link. Nah, di sini kita pilih konektor yang sudah kita definisikan. Kita tarik dari sini. Nah, 2 kali seperti itu. Di sini juga. Poinnya tidak kelihatan ya. Atau jika kita bingung, kita bisa kita duplikat saja. Ctrl R. Yang pertama itu pada arah Y itu jaraknya 460. 1. Nah, lalu di sini juga kita duplikat. Itu jaraknya 1270 sebanyak 4. Nah, jadi dia tuh menghubungkan si frame baja dengan platnya, plat putarnya. Dikasih konektor. Kita duplikat lagi, kita select property, link properties, konektor, select close. Ini terpilih 14 link. Kita akan duplikat ke kanan. Kita butuh 11 juga. Coba ya kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, 12. Kita butuh 12 pada arah X 5000 meter. Nah, sudah. Kita bisa aktifkan lagi tampilan 3D-nya seperti ini. Untuk pewarnaan agar bagus, kita bisa atur nanti. Anda bisa atur sendiri ya. Nah, sudah jadi. Ini untuk pemodelan sudah sampai di sini. Untuk video selanjutnya itu akan membahas tentang pembebanannya. Kita save dulu. Next part 2.